kayak gimana di ada kak di sekolah guys, tapi tidak ada temanku. Bukan tidak ada, iya ada sebagian yang ikut pengulangan sama belum datang yang sebagiannya. Oh my god, ya kalau aku lihat-lihat kini sekolah tuh kayak belum gak bisa menerima kalau lulus mak, karena banyak sekali yang masih tinggal di sini. Kayak perasaanku, anjay, perasaan hai, masa tuh lulus pak baru ada orang aku suka. Kayak ih, kenapa enggak dari kelas 1 atau dari kelas 2 gitu, kayak oh my god. Di situ kelasnya kayak weh astaga, kenapa bisa lulus. Muka lulus iya juga cepat-cepat, tapi kayak enggak terima pak. Wih astaga, harus kau tahu kelas 3 pak baru akrab semua, gak satu kelas. Kelas 3 pak baru apa di istilahnya kayak membuka diri, kayak bilang oh mau gak bergaul sama siapapun, mau gak pergi kemanapun, mau gak explore, berani explore. Kelas 3 terus kayak ini kelas 3 cepat sekali berlalu. I don't know, but kayak apakah semua orang merasakannya atau cuma saya? Kayak ya Allah, kenapa cepat sekali nih waktu berlalu, padahal masa-masa indah nih aku dapat di SMA. Waktu kelas 1 kayak siapa lu siapa gue, kayak siapa kok masih banyak gak dikenal. Kayak ini kelas 3 bagaimana ngumpul kayak begitu terus cepat sekali kita berpisah. Kelas 3 itu kita pergi foto studio, dan nanti insya Allah kalau lulus bukan deh, sudah lebaran paling lulus maki ini guys, sudah lebaran maki pergi liburan ke Malino insya Allah kalau Allah menghendaki, kalau tidak ada halangan, amin. Maki ke Malino kayak camping begitu, tapi sewa villa aja ya. So hari ini ku sendiri karena temanku belum pada datang semua. Nah ya, kelasku guys berantakan, yo berantakan. Situ aja. Dan ya, kau tahu dulu sedikit cerita dulu waktuku masuk di Salis, tidak ada ku akrab, kayak tidak ada ku tahu kalau saya SD di Manado, SMP di Makassar. Kayak bisa ku akui kulturnya gua sama Makassar tuh agak berbeda ya sayang ya, agak beda. Jadi kayak agak ada kayak oh kalau di sini kayak begini, kalau sini begini. Atau mungkin karena saya yang kurang bergaul waktu SMP, jadi kayak agak shock. Nah terus apa lagi di terus pas masuk lah ceritanya, masuk Milato, masuk di kelas 1 SMA tuh kayak dulu tuh saya waktu ke SMP dilarang keluar di atas jam 5 sore. Udah kayak kalau jam 6 itu di rumah itu jam malam itu enggak boleh keluar kecuali kayak disuruh toh. Nah masuk SMA dan saya masuk di SITC. Nah di situ awal mula saya keluyuran kemana-mana. Bukan hal yang negatif ya, hal yang positif ya, tapi mungkin juga orang tuaku masih belum terima, kayak ini anakku kenapa bisa keluyuran malam-malam. Bapakku juga kayak mana kakak Iti, kenapa belum pulang, kenapa sekolah sampai malam. Padahal saya bukan cuma sekolah, saya waktu ke kelas 1 jadi koordinator divisi danus, dana dan usaha. Jadi kayak jual-jualan, kayak atur-atur dana, bagaimana bisa mau bikin acara, bagaimana bisa cukup, bagaimana dicukup-cukupkan gitu toh. Nah terus banyak lah di situ, ada juga ikut lomba rapat lah tuh, ada juga ikut lomba. Dan ya di situ awal mula saya berani explore, bilang oh ternyata begini kehidupan SMA, oh ternyata begini
mamaku sama bapakku juga tidak melarang sih, cuma harus tahu waktu batasan waktu. Kayak perempuan itu paling lama pulang jam 10 malam, nggak boleh sering-sering itu kalau ada kegiatan yang mendesak. Dan ya dari situ mulai dan waktu kelas 1 juga itu saya tidak terlalu banyak aktif di kelas. Saya kayak kalau keluar main ke organisasi. Dulu saya juga pernah masuk OSIS, cuma nggak berumur panjang. Yang umur panjang di SITC, dan sekarang saya jadi ketua. Mau habis masa jabatan, sudah mau habis karena lulus mak guys. Nanti sisa mubes, musyawarah besar. Semangat. Nah, di SITC di situ kayaknya aku rasa kayak ternyata ini kehidupan SMA yang kayak dibilang seberat-beratnya pelajaran, tapi kalau pergi ngumpul ke organisasi ke teman-teman tuh di situ ada kakak kelas begitu kayak hibur bilang memang begitu deh, tapi kalau di sini tuh happy jadi. Nah begitu kayak langsung ringan beban ketemu sama kakak-kakak senior sama teman-teman jadi kayak enak begitu. Baru kayak aku rasa juga tidak senioritas jadi kayak keluarga kayak begitu. Ada yang ulang tahun datang, ada yang nikah biar bukan teman tapi keluarganya itu senior tak datang, bantu-bantu kayak gitu. Kayak serunya astaga. Dan sekarang belum sekarang. Dari kelas 1 kelas 2 banyak terpisah dan seniorku banyak yang lulus. Kelas 2 itu tidak ada yang ketemu. Nah, masuk kelas 3 itu saya menjadi senior toh. Saya banyak juniorku. Nah, juniorku yang paling favorit salah satunya banyak yang baik. Semua orang punya kebaikannya masing-masing, maksudnya punya sisi positif yang menonjol masing-masing, tapi beda-beda. Jadi kalau untuk favorite people, junior terfavorit itu Hani, karena dia kece, kuat, pemberani, kuat pemberani. Ya gitu. Aku suka juga caranya bicara. Kayak dia menghormati tapi tidak segan gitu, tidak takut. Jadi kayak lebih ke teman gitu. Love you Hani. Lanjut soal mata pelajarannya. Dan itu kemarin sempat kecewa. SN kan itu SN SN itu kan perolehan nilai rapor dari 3 tahun yang sudah kita jalani di sekolah toh. Terus tidak lolos kak, dapat kesempatan di 19 besar, tapi salah strategi mungkin untuk pemilihan jurusan. Jadi kayak sakitnya hatiku. Dan ada yang di bawah-bawahku itu lolos ya. Gimana nih ya, namanya juga rezeki toh, kita tidak bisa atur. Mau tangan jadi kaki jadi tangan, orang mau balik kalau bukan rezekinya ya. Di situ saya sadar kayak saya itu cuma bisa berusaha, berdoa. Kalau rezekinya mau bagaimana, mau kemana, mau di mana, tergantung yang di atas. Saya cuma bisa menjalani. Terus awal-awal tidak bisa terima. Ku cek di LTMPT ku. Ternyata tidak lolos. Situ kayak awalnya tidak mau menangis, tapi karena aku lihat kayak oh my god, ternyata begini sakitnya penolakan. Kayak saya tuh alhamdulillah belum pernah merasakan
ditolak, entah ditolak cinta atau sosial atau masyarakat, ditolak begitu kayak enggak pernah pi. Nah baru ini kayak ditolak, kayak Anda dinyatakan tidak lulus, dan dari hatiku duar patah hati, langsung kayak melebihi galau. Diajak Kak jalan-jalan sama temanku namanya Muti, thank you Muti, lu pergi atau dia juga mau pergi beli buah, pergilah jalan-jalan. Saya bawa motor karena dia kurang capek sih, bawa itu sepanjang jalan bicara Ji suka Kak pegang-pegang motor gini. Dia tanya, Fitri kenapa Ki? Bilang, oh tidak Ji, masuk debu. Padahal sepanjang jalan ini saya tidak pernah berhenti menangis kayak nangis, air mata Ji keluar. Baru bilang kayak ini debu masuk. Dalam hatiku, ih kenapa ini air mataku, kenapa tidak bisa berhenti mengalir, kayak iya benciku. Hatiku tuh bilang juga kayak masih tidak bisa menerima, tapi otakku bilang sudah Mi, logis mau saja, kayak bukan juga kau yang mendaftar banyak orang yang mendaftar, jadi ya maklum lah. Dia di situ bilang, oh masih ada JSB, ya Allah mudah-mudahan bisa lulus SB, ya Allah amin. Terus dapat juga keep kuliah. Nah sudah itu saya ikut MASD sekarang guys, tapi belum tes, jadi nggak mau dulu umbar-umbar maka jurusan apa, maka masuk di mana, masih di langit masih dalam bentuk doa. Nanti kalau terwujud nih bakal tahu. Kelasku harus kau tahu, ini kelasku dari kelas 1, 2, 3 tidak pernah ganti. Yang awalnya seniorku itu toh setiap kelas 1 ganti, kelas 2 ganti. Kelas 1 itu seharusnya di sini toh, kelas 2 itu harusnya di sana, di dekat kantin. Nah kelas 3 itu harusnya di gedung utama di bawah, di mana sini. Tapi karena Covid malas guru juga mungkin atur lagi ya, di situ saja, nggak kemana-mana. Baru sedih saja begitu. Kalau ke sekolah kayak masa-masa indahku baru dimulai di kelas 3, tapi harus berpisah. Betul ya katanya mamaku bilang, oh nanti kan dulu waktu kelas 1 suka Kak mengeluh kayak, Ima kenapa saya ndak akrab sama temanku. Akrab dia cuma akrab say hi begitu, ndak berani bilang ngobrol apa tuh. Pas kelas 3 kayak semua bisa ditemani ngobrol, mau itu akrab tidak akrab. Kayak kelas 3 kita kayak semua teman tak kelas lain bisa diajak bicara. Kebahagiaan itu cepat pergi. Lulus tiba-tiba mau kasih cerita juga. Bukan dulu sih, baru-baru ini yang waktu perpisahan hari terakhir di sekolah toh kan hari Kamis terakhir pakai putih abu-abu. Nah itu ndak nangis, jadi ndak ada tiang nangis, masih foto-foto juga cerita-cerita. Nah hari Jumatnya, hari terakhir toh karena sampai hari Jumat. Nah itu hari Jumat foto pakai bersama di lapangan itu, bentuk lingkaran yang datang akan pergi ya, nyanyi gitu, terus melingkar, foto-foto video toh. Terus kayak say goodbye, bilang dadah, sorry nah kalau pernah Kak begini, kayak tos-tos gitu, saling di situ kayak happy kayak bilang oh my god, kayak semua kumpul di lapangan. Baru serunya kayak seru-seru, happy nggak ada sedih-sedih kok. Temanku ada yang beberapa nangis, kayak nangis sesegukan. Aku bilang kayak kenapa sakit hati sekali kok, kayak apa kayak dia bilang kayak nggak bakalan ketemu. Maki bilang tidak jiwa ketemu Jiki, tapi menangis. Ki bilang tidak sama Mi, pasti kalau ketemu di luar Ki juga tuh tidak tahu Mi apa mau dibicarakan. Aku bilang oh iya cocok Ji. Nah sudah itu pulang di situ kayak sedih langsung, kayak di perjalanan itu toh naik motor Kak, aku bilang ndak jadi ndak sekolah ini, jadi ndak ada mini guruku, jadi ndak ada mini temanku, jadi lulus ini. Bilang begitu, terus ada kata-kata begitu di otakku.
Tidak sih, sampai di rumah duduk kak itu kayak galau kak, kayak mau dibilang sedih iya, mau dibilang senang iya, kayak campur aduk jadi kayak galau. Nah terus tidur kak, kan capek tuh. Siang-siang waktu pulang itu 11:30 karena foto-foto gitu, baru hari Jumat lagi. Jadi pas pulang langsung ke tidur ini masih pakai baju seragam tapi lepas di luar. Tiba-tiba jam-jam 1:30 bangun mah itu kayak, terus galau terus kayak sedih sekali ya, terus nangis kak, bilang nggak jadi tidak sekolah mah ini, jadi lulus mah tidak ada temanku. Jadi kayak sedihku, kenapa sedihku itu, kenapa menyesalku tuh, kenapa ndak nangis kayak di sekolah begitu, ndak pelukan sama temanku, pelukan aja sama temanku, tapi kayak tidak ada rasa kayak kehilanganku, bilang tidak ketemu maki, tidak sama maki, tidak, kayak biasa aja happy, bilang iya sih akhirnya lulus. Dan sampai di rumah baru kok nangis kayak itu, kurasa kayak sakitnya hatiku, kenapa di rumah baru kurasa, temanku di sekolah sesegukan, saya di rumah baru nangis kak. Ya oke. Gitu saja dari saya, sedikit kebacotan